Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alpina Siti Nursadia dengan MPM 2050665, Dian Aprisia Tazkia dengan MPM 2050681, saya sendiri Dila Bustania dengan MPM 2050675, Dinda Akmalia Algifari dengan MPM 2050669, Elsa Triinda Pramesti dengan MPM 2050682, dan Sofia Rahmatilla Izzati dengan MPM 2050673 akan menjelaskan mengenai bangun ruang. Pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Permukaan bangun itu disebut sisi. Dalam memilih model untuk permukaan atau sisi, sebaiknya guru menggunakan model berongga yang tidak transparan. Model untuk bola lebih baik digunakan sebuah bola sepak dan bukan bola bekel yang pejal. Sedangkan model bagi sisi balok lebih baik digunakan kotak kosong dan bukan balok kayu. Hal ini mempunyai maksud untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud sisi bangun ruang adalah himpunan titik-titik yang terdapat pada permukaan atau yang membatasi suatu bangun ruang tersebut. Macam-macam bangun ruang. Yang pertama ada kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Kubus juga dikenal dengan nama lain yaitu bidang 6 beraturan. Sifat-sifat pada kubus yang pertama memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki ukuran sama luas. Yang kedua memiliki 12 rusuk yang memiliki ukuran sama panjang. Yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Yang keempat memiliki 4 buah diagonal ruang, dan yang terakhir memiliki 12 buah bidang diagonal. Rumus pada kubus. Volume atau V sama dengan S kali S kali S sama dengan S pangkat 3. Luas permukaan sama dengan 6S kali S sama dengan 6S pangkat 2. Panjang diagonal bidang sama dengan S akar 2. Panjang diagonal ruang sama dengan S akar 3. Luas bidang diagonal sama dengan S pangkat 2 akar 2. Keterangannya, L adalah luas permukaan kubus cm kubik, V sama dengan volume kubus cm kubik, dan S sama dengan panjang rusuk kubus cm. Bangun ruang yang kedua yaitu balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Balok yang dibentuk oleh 6 persegi sama dan sebangun disebut sebagai kubus. Sifat-sifat balok. Sifat balok yang pertama yaitu sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Sifat balok yang kedua yaitu rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. AB sama dengan CD sama dengan EF sama dengan GH, dan AE sama dengan BF sama dengan CG sama dengan DH. Sifat balok yang ketiga yaitu pada masing-masing diagonal bidang pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang, yakni ABCD dengan EFGH, ABFE dengan DCGH, dan BCFG dengan ADHE yang mempunyai ukuran sama panjang. Sifat balok yang keempat yaitu masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran sama panjang. Sifat balok yang kelima yaitu masing-masing bidang diagonalnya berbentuk panjang. Rumus pada balok. Untuk mencari volume menggunakan rumus
panjang kali lebar kali tinggi. Untuk mencari luas permukaan menggunakan rumus 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Untuk mencari panjang diagonal bidang menggunakan rumus akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Atau bisa menggunakan rumus lain yaitu akar panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat atau akar lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Dan untuk mencari panjang diagonal ruang menggunakan rumus akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. 3. Limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi. Dapat berupa segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lainnya. Serta bidang sisi tegak berbentuk segi yang berpotongan di satu titik puncak. Sifat limas yaitu memiliki 5 sisi. Yang ke-1, satu sisi berbentuk segi 4 yang berupa alas, serta 4 sisi lainnya seluruhnya berbentuk segitiga dan merupakan sisi tegak. Kedua, memiliki 8 buah rusuk. Ketiga, memiliki 5 titik sudut, antara lain 4 sudut terletak di bagian alas serta 1 sudut terletak di bagian atas yang merupakan titik puncak. Untuk rumus lisma yaitu volume lisma 1/3 luas alas dikali tinggi. Untuk luas permukaan, jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. 4. Prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi. Sisi-sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk, antara lain persegi, persegi panjang, atau jajar genjang. Dilihat dari tegak rusuknya, prisma terbagi menjadi 2 macam, yaitu prisma tegak dan prisma miring. Sifat prisma yaitu yang ke-1 memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang berupa segitiga kongruen. 2 alas tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga. Untuk kedua, memiliki 5 sisi, 2 sisi yang berupa alas atas serta bawah. 3 sisi lainnya adalah sisi tegak yang seluruhnya berbentuk segitiga. Yang ketiga, memiliki 9 rusuk dan keempat, memiliki 6 titik sudut. Untuk rumus prisma, untuk rumus menghitung luasnya, 2 kali luas alas ditambah luas seluruh bidang tegak. Untuk rumus menghitung keliling, 3S, S tambah S tambah S. Untuk rumus menghitung volume, luas segitiga dikali tinggi. Dan untuk volume prisma, setengah kali alas sisi kali tinggi sisi dan kali tinggi. Kelima, bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Sifat bola yaitu yang ke-1, bola memiliki satu sisi serta satu titik pusat. Yang kedua, bola tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, bola tidak memiliki titik sudut. Keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Kelima, tidak memiliki diagonal bidang. Keenam, sisi bola tersebut sebagai dinding bola. Yang ketujuh, jarak dinding ke titik pusat bola disebut sebagai jari-jari. Dan kedelapan, jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut sebagai diameter. Untuk rumus bola, rumus untuk menghitung volume bola yaitu 4/3 kali Pi kali R kubik. Untuk rumus untuk menghitung luas bola, 4 kali Pi kali R kuadrat. Perkenalkan, nama saya Dian Aprisya Tazkiyah dengan NPM 205060081. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan macam-macam bangun ruang. Yang ke-6, tabung. Bangun tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Sifat tabung. Tabung memiliki 9 sifat. Yang pertama, tabung memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang, 2 lingkaran.
Yang kedua, tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Yang ketujuh, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Yang kedelapan, bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Dan yang kesembilan, jaring-jaring tabung berwujud dua buah lingkaran serta satu persegi panjang. Rumus tabung. Yang pertama, rumus untuk menghitung luas alas yaitu luas lingkaran sama dengan pi kali r kuadrat. Yang kedua, rumus untuk menghitung volume pada tabung yaitu pi kali r kuadrat kali t. Yang ketiga, rumus untuk menghitung keliling alas pada tabung yaitu 2 kali pi kali r. Yang keempat, rumus untuk menghitung luas pada selimut tabung yaitu 2 kali pi kali r kali t. Yang kelima, rumus untuk menghitung luas pada permukaan tabung yaitu 2 kali luas alas tambah luas selimut tabung. Yang keenam, rumus kerucut plus tabung yaitu volume sama dengan pi kali r kuadrat kali t ditambah 1/3 kali pi kali r kuadrat kali t. Kemudian luas sama dengan pi kali r kuadrat ditambah 2 kali pi kali r kali t ditambah pi kali r kali s. Yang ketujuh, rumus tabung plus setengah bola, yaitu rumus untuk menghitung volume sama dengan pi kali r kuadrat kali t ditambah 2/3 dikali pi dikali r pangkat kubik. Macam-macam bangun ruang yang terakhir adalah kerucut. Kerucut merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Sifat kerucut. Yang pertama, kerucut memiliki dua sisi. Yang kedua, kerucut tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, kerucut memiliki satu titik sudut. Yang keempat, jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga. Yang kelima, tidak memiliki bidang diagonal. Dan yang keenam, tidak memiliki diagonal bidang. Rumus kerucut. Rumus untuk menghitung volume, 1/3 kali pi kali r kali t. Rumus untuk menghitung luas alas plus luas selimut. Keterangan, R sama dengan jari-jari, T sama dengan tinggi, Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Selanjutnya, saya akan membahas mengenal kubus dan balok. Yang pertama, kubus. Kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi berbentuk persegi yang kongruen, sama besar. Unsur-unsur kubus. Yang pertama, sisi. Bidang atau sisi adalah bangun datar yang memisahkan antara bagian dalam dan bagian luar. Banyaknya sisi yang dimiliki oleh kubus sebanyak 6 sisi yaitu 1. Sisi alas ABCD, yang kedua sisi depan ABEF, yang ketiga sisi atas EFGH, yang keempat sisi belakang CDGH, yang kelima sisi kiri ADEH, dan yang keenam sisi kanan BCFG. B. Rusuk. Rusuk adalah pertemuan dua sisi kubus yang berupa garis atau garis potong antara sisi-sisi kubus. Rusuk pada kubus panjangnya sama besar. Banyaknya rusuk yang dimiliki oleh kubus adalah 12 buah, yaitu rusuk alas AB, BC, CD, AD, rusuk tegak AE, BF, CG, DH, rusuk atas EF, FG, GH, EH. C. Titik sudut. Titik sudut pada kubus adalah titik temu atau titik potong ketiga rusuk atau titik pojok kubus. Banyaknya titik sudut yang dimiliki oleh kubus adalah 8 buah, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. D. Diagonal sisi. Diagonal sisi adalah ruas garis yang terbentuk oleh sudut yang berhadapan pada satu bidang. Setiap sisi terdapat 2 diagonal sisi, maka 2 kali 6 atau banyaknya sisi sama dengan 12. Jadi, banyaknya diagonal sisi yang dimiliki kubus adalah 12, yaitu AC, BD, EG, HF, AF, BE, CH, DG, AH, DE, BG, CF. E. Diagonal ruang. Diagonal ruang adalah
ruas garis yang terbentuk oleh sudut yang berhadapan pada satu ruang. Diagonal ruang yang dimiliki oleh kubus ada 4, yaitu AG, BH, CE, DF. F. Bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang melalui dua rusuk yang berhadapan di dalam kubus. Jaring-jaring kubus. Jaring-jaring adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Bangun datar yang menyusun kubus adalah persegi. Jaring-jaring kubus adalah model atau pola dari sebuah bangun ruang kubus yang berbentuk bangun datar. Sisi-sisi pola ini tersambung dengan sisi-sisi lainnya. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 bangun datar persegi atau bujur sangkar. Yang kedua yaitu balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 persegi panjang, di mana setiap sisi persegi panjang berimpit dengan tepat satu sisi persegi panjang yang lain dan persegi panjang yang sehadap adalah kongruen atau sebangun. Lalu ada unsur-unsur balok. Yang pertama ada sisi. Sebuah balok dibatasi oleh 6 buah sisi yang masing-masing antara lain yaitu ada sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan dan sisi kiri. Yang kedua yaitu titik sudut. Titik sudut pada balok adalah titik temu atau titik potong ketiga rusuk atau titik pojok balok. Pada balok terdapat 8 buah titik sudut, yaitu seperti yang terlihat pada gambar di samping saya. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang ketiga, rusuk balok. Rusuk adalah ruas garis yang dapat berupa garis lurus atau garis lengkung pada sebuah bangun ruang. Nah, rusuk dalam bangun ruang balok yaitu garis potong antara sisi-sisi balok. Seperti gambar yang berada di samping saya, ada rusuk GH, HE, dan seterusnya. Yang keempat yaitu bidang atau sisi balok. Balok dibatasi 6 buah bidang atau sisi yang berbentuk persegi panjang. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan kongruen atau sebangun. Bidang atau sisi balok dapat dilihat di gambar yaitu ada sisi atas dengan huruf E, F, G, H, sisi depan dengan huruf A, B, F, E, dan seterusnya. Yang kelima, diagonal sisi atau bidang. Diagonal sisi atau bidang suatu balok adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan pada sebuah sisi. Yang keenam, diagonal ruang. Ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan di dalam balok. Yang ketujuh, bidang diagonal. Bidang yang dibentuk oleh dua buah diagonal bidang yang sejajar dan dua buah rusuk balok yang saling sejajar. Yang terakhir yaitu jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok terbentuk dari rangkaian 6 persegi panjang. Rangkaian jaring-jaring balok terdiri dari 3 pasang persegi panjang yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan pasangannya. Kesimpulannya yaitu, bangun ruang adalah sebuah penamaan atau sebutan untuk beberapa bangun-bangun yang berbentuk 3 dimensi atau bangun yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Ada sekitar 7 macam jenis bangun ruang, yaitu kubus, balok, prisma, tabung, kerucut, limas, dan bola. Unsur-unsur kubus dan balok sama, yaitu ada sisi, rusuk, titik, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Jaring-jaring kubus adalah model atau pola dari sebuah bangun ruang kubus yang berbentuk bangun datar. Sisi-sisi pola ini tersambung dengan sisi-sisi lainnya. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 bangun datar persegi atau bujur sangkar. Dan jaring-jaring pada balok terbentuk dari rangkaian 6 persegi panjang. Rangkaian jaring-jaring balok terdiri dari 3 pasang persegi panjang yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan pasangannya. Bentuknya ada berbagai macam, tapi perlu diingat bahwa tidak semua rangkaian persegi panjang membentuk balok. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya secara langsung atau di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.